Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Sebagai umat Kristen, tentu saja kita harus mengikuti era perkembangan, salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan berkat yang diberikan Tuhan bagi kita, umat manusia, namun seringkali teknologi tersebut disalahgunakan oleh kita. Seharusnya, teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik. Salah satu kegunaannya adalah kita dapat membagikan dan menerima informasi melalui berita ataupun media sosial. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 saat ini, di mana kita dapat menggunakan kegunaan tersebut untuk mencari tahu tentang kondisi dan keadaan negara kita di saat pandemi COVID-19 ini. Namun, kadangkala sering terjadi perdebatan di dalam media sosial. Dan salah satu yang menjadi topik perdebatan tersebut adalah agama. Alkitab mendorong kita umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama yang lain. Alkitab tidak mendorong umat Kristen untuk memiliki sikap yang eksklusif. Bahkan dalam beberapa hal, Alkitab menganjurkan kita untuk bersikap terbuka dan bersikap toleran. Manusia merupakan penjaga ciptaan Allah. Allah memberikan tugas bagi kita manusia untuk menggunakan alam, untuk berkuasa atas alam, dan untuk memelihara alam. Bumi ini dipercayakan kepada kita manusia untuk dikelola dan diurus. Namun pada kenyataannya masih banyak saja manusia yang tidak melakukan tugas itu dengan baik. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah penebangan pohon atau hutan secara liar yang menyebabkan banyak hewan liar kehilangan rumah mereka, namun juga dapat menyebabkan banyak terjadinya bencana seperti banjir. Menurut informasi lewat internet, tempat tinggal yang memiliki tingkat polusi udara yang tinggi sering menjadi tempat tinggal bagi para remaja yang tidak berperilaku baik. Hal lain yang memengaruhi remaja tidak berperilaku baik merupakan pergaulan yang tidak baik. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pergaulan yang tidak baik tersebut adalah didikan orang tua, pengaruh lingkungan, serta penguasaan diri, nilai moral-moral, dan agama. Ada 4 ciri-ciri persahabatan yang baik. Yang pertama, persahabatan sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, persahabatan sejati itu bersifat teguh. Yang ketiga, di dalam persahabatan sejati itu, seseorang rela berkorban demi orang yang menerima persahabatannya. Dan yang keempat, persahabatan itu bersifat menyucikan. Pengaruh pergaulan dapat membentuk kebiasaan seseorang. Jadi, kiranya kita menghindari pergaulan yang buruk agar supaya tidak membentuk kebiasaan yang buruk dalam diri kita. Sebaliknya kita melakukan pergaulan yang baik agar supaya dapat menimbulkan kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.